Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Gereja Bersejarah di Kota Medan dan Keunikannya. Dosen pengampu Ibu Lydia de Vega Sipayung MPDK, disusun oleh Sonia Rutalia dari Manajemen Divisi Kamar 3 1B Politeknik Pariwisata Medan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan atau isi. Yang pertama, latar belakang dan sejarah berdirinya GPIB Immanuel Medan. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel merupakan gereja tertua di Kota Medan. Sebelumnya gereja tersebut bernama Indische atau Staatskerk yang dibangun berdasarkan arsip lembaran kenegaraan Belanda pada tahun 1912 nomor 497. Jemaat GPIB yang awalnya adalah orang Belanda secara perlahan tergantikan dengan orang pribumi. GPIB Immanuel Medan dikenal juga dengan sebutan Gereja Ambon, karena selain jemaatnya orang Belanda, ada juga orang-orang dari Indonesia Timur yang menjadi jemaat seperti Ambon, Maluku, dan Nusa Tenggara. GPIB Immanuel Medan melakukan 3 kali renovasi sejak dibangun sampai sekarang. Di tahun 1948 renovasi lantai gereja, tahun 1961 renovasi dinding dan plafon, dan di tahun 1992 dilakukan renovasi terakhir pada dinding menara dan pintu depan. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Medan terletak di Jalan Diponegoro nomor 25-27 yang berada di Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Yang kedua, daya tarik dan atraksi wisata GPIB Immanuel Medan. Meski merupakan tempat ibadah umat Kristiani, bangunan gereja ini juga dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki daya tarik yang bagus dan masuk dalam cagar budaya lokal. Bangunan ini memiliki gaya arsitek yang khas Eropa era Renaissance. Jadi, memang terlihat unik sekali dibanding gedung-gedung di sekitarnya. Gaya bangunannya yang terlihat unik inilah yang membuat banyak orang ingin berfoto. Terdapat menara di bagian puncak yang bentuknya menyerupai kubas khas peninggalan Belanda. Tidak hanya itu, pada dinding menaranya juga terdapat 4 jam dinding yang mengarah ke 4 arah yang berbeda. Di dalamnya ada 2 lonceng besi yang sangat tinggi dan tinggi hampir 2 meter. Pada lonceng tersebut tertulis tahun 1922 dan bunyi lonceng tersebut dapat didengar sejauh 3 km. Yang ketiga, mempelajari nilai-nilai kekristenan GPIB Immanuel Medan. Pada saat itu, pelaksanaan ibadah di GPIB Immanuel Medan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan jemaat gereja tersebut yang merupakan orang-orang Belanda dari Kota Medan maupun orang-orang yang bekerja di perkebunan dari berbagai pelosok daerah sekitar Kota Medan. Sebelum tahun 1949, para jemaat beribadah dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun di tahun 1949, jemaat beribadah dengan menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Medan selalu menjadi perhatian setiap Natal dan Paskah. Banyak jemaat yang beribadah di tempat bersejarah ini dan juga banyak sekali para wisatawan yang berkunjung ke gereja tersebut, terutama umat Kristiani, untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti ibadah kerohanian. 4. Hal-hal yang bisa diterapkan dalam industri pariwisata. Yang pertama, merawat dan mengembangkan. Bangunan gereja GPIB Immanuel Medan memiliki bangunan yang unik dan sampai saat ini masih terlihat terawat dengan bagus. Hal tersebut juga harus ditetapkan dalam industri pariwisata agar semua tempat wisata lebih terlihat bagus dan memiliki daya tarik tertentu. Yang kedua, memperkenalkan objek tersebut. GPIB Immanuel Medan sering dikunjungi oleh wisatawan untuk melihat tempat yang bersejarah itu, berfoto dan melakukan ibadah. Industri pariwisata juga bisa memperkenalkan salah satu objek tersebut kepada orang-orang agar lebih mengetahui tempat bersejarah tersebut. Bab ketiga, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perkembangan GPIB Immanuel Medan dari awal berdiri sampai saat ini telah melakukan beberapa perubahan, yaitu terhadap bangunan fisik gereja. 2. GPIB Immanuel Medan melakukan 3 kali renovasi sejak dibangun sampai sekarang. Di tahun 1948 renovasi lantai gereja, tahun 1961 renovasi dinding dan plafon, dan di tahun 1992 dilakukan renovasi terakhir pada dinding menara dan pintu depan. Saran. Dari seluruh rangkaian penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah yang 1. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Medan merupakan salah satu gereja tertua di Kota Medan. Untuk itu, sebaiknya para pendeta dan pelayan gereja serta jemaat gereja lebih memperkenalkan gereja kepada masyarakat lain karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan gereja ini. 2. Sebagai gereja yang berkembang, sebaiknya pihak gereja menelusuri lebih dalam lagi sejarah gereja ini dan menambahkan foto-foto bangunan gereja dari awal hingga sekarang dan menambahkan beberapa foto-foto pendeta yang pernah melakukan pelayanan di GPIB Immanuel Medan serta tercantumkan lengkap di internet.
Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan dari makalah saya. Saya berharap agar semua kita bisa memahami makalah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.